Nah, ini sekarang kita belajar akar ya. Kamu tahu kan kalau akar itu ada dua jenis. Ada yang namanya bentuk akar, ya kan? Bentuk akar. Ada juga yang bukan bentuk akar. Kita ke dasarnya dulu. Bentuk akar itu yang mana? Bentuk akar itu yang kalau diakarin dia hasilnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau misalnya bukan bentuk akar, berarti dia adalah akar yang hasilnya adalah bilangan rasional. Kalau bentuk akar ini hasilnya bukan angka rasional. Ya kan? Kalau bukan bentuk akar, hasilnya rasional. Gitu kan? Contoh gini. Kalau misalnya yang bukan bentuk akar yang kayak gimana? Yang kayak gini nih. Misalnya 1 kali 1 sama dengan 1, maka akar dari 1 adalah 1. 2 dikali 2 sama dengan 4, berarti akar 4 sama dengan 2. 3 dikali 3 sama dengan 9, akar dari 9 adalah 3. 4 dikali 4 sama dengan 16, maka akar 16 sama dengan 4 dan seterusnya. Kamu lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah bilangan rasional. Yang tidak rasional apa? Yang bukan rasional itu apa? Namanya irasional. Kayak misalnya 0,3 2 akar 2 misalnya. Terus 2 akar 5. Nah, ini adalah bilangan-bilangan irasional. Kalau misalnya bentuk akar, hasilnya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, hasilnya seperti ini, maka itu namanya bentuk akar. Nah, contoh deh. Contoh nomor 1 nih. Kan akar 8. Ini contohnya aku ambil dari yang kamu fotoin ke aku itu ya. Contoh nih. Akar 8. Akar 8 itu ada nggak di sini? Nggak ada kan? Ini akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36. Nggak ada 8 kan? Berarti ini termasuk ke dalam bentuk akar. Bentuk akar. Kenapa? Karena dia hasilnya pasti bukan bilangan rasional. Pasti irasional. Pasti irasional nih. Caranya gimana? Berapa kali berapa yang menghasilkan 8? 2 dikali 4, hasilnya 8 kan? Tulis berarti di sini. 4 dikali 2 sama aja ya. Atau nulisnya gini. Akar 4 dikali akar 2. Gitu. Nah, coba lihat yang ini. Bentuk akar. Cara menghitung ini nih, ini kan bentuk akar kan namanya. Cara menghitung bentuk akar itu yang pertama harus ada 2 angka yang berbeda. Contoh kayak gini. 4 dan 2 angka yang berbeda kan? Pasti beda. Coba kalau ini 2, 2, 3, 3, 4, 4 ini sama kan? Berarti ini bukan bentuk akar. Sedangkan ini adalah bentuk akar. Gitu. Bentuk akar itu harus memiliki 2 angka yang berbeda di hasilnya. Gunakan angka paling kecil di salah satunya. Maksudnya apa? Kita gunakan angka paling kecil untuk menghitung akar 8 ini. Angka paling kecil misalnya, kalau misalnya kita pakai 1 itu kan angka paling kecil di semua angka. Kalau kita pakai 1 berarti 1 kali 8 dong. Kalau 1 kali 8 kan nggak bisa dipakai. Nah, sekarang kita pakai yang 2. Berarti bisa kan? Kalau 2 dikali berapa yang menghasilkan 8? Berarti 4. Kalau misalnya nih kita menemukan bentuk akar seperti ini, tapi angkanya ini yang nggak bisa dikali 2. Biasanya cuma dikali 3, nggak apa-apa. Yang penting cari angka yang paling kecil. Nih, akar 8 sama dengan akar 4 dikali 2. Atau akar 4 dikali akar 2 ini sama ya, ini sama. Terus bikin lagi sama dengan. Kalau akar 2 ada hasilnya nggak? Coba nih. Ini kan akar 1. Ini akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36. Akar 2 ada nggak? Nggak ada, berarti diemin.
Sekarang ini, akar 4. Akar 4 ada nggak? Akar 1, akar 4. Ada kan? Akar 4 sama dengan 2. Berarti akar 4 sama dengan kan 2. Berarti 2 akar 2. Gini caranya. Makanya kenapa akar 8 sama dengan 2 akar 2? Karena seperti ini. Dipisah dulu. Kayak berapa dikali berapa yang menghasilkan 8. Salah satunya harus yang kecil. Dan juga yang salah satunya itu harus bisa diakarkan seperti ini. Gitu. Contoh yang kedua. Contoh kedua itu akar 12 di akar 12. Nah, ini akar 12. Kalau 12 berapa kali berapa yang menghasilkan 12? Itu kan ada dua pilihan ya. Kita bisa pakai 6 dikali 2 hasilnya juga 12. 4 dikali 3 juga hasilnya 12. Kita pakai yang mana dong untuk bisa digini ini? Kita lihat. Kan harus memiliki pertama ini kan, gunakan angka paling kecil. Angka yang paling kecil ini kan 2 ya. Berarti pakainya yang ini kan. Nah, ternyata salah. Kenapa kita nggak boleh pakai yang ini? Karena satunya lagi harus bisa diakarkan seperti ini. Gitu kan? Kalau pakai ini coba ya. Jadinya akar 12 sama dengan akar 6 dikali akar 2. Akar 6 ada nggak? Nggak ada. Akar 2 ada nggak? Nggak ada juga. Berarti ini nggak bisa dipakai. Coba kalau ini. Jadi salah satunya itu harus bisa dipakai. Berarti akar 12. Akar 4 dikali akar 3 sama dengan. Akar 4 bisa diakarkan? Maksudnya ya bisa diakarkan nggak? Nih. Bisa kan? Hasilnya 2 kan? Tulis di sini. 2. Akar 3 bisa nggak? Nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi tulis aja jadi 2 akar 3. Nah, hasilnya tuh harus seperti ini. Gitu. Kenapa nggak bisa pakai yang ini? Karena ini nggak bisa diakarin. Coba lihat. Mana akar 6? Nggak ada kan? Ada juga akar 16. Gitu. Makanya akar 12 sama dengan 2. 2 akar 3. Nah, gitu hasilnya. Sekarang yang contoh nomor 3. Yang contoh nomor 3 coba diperhatikan. Ini kan udah seperti ini ya bentukannya. Sudah irasional. Gimana caranya supaya kita bisa menyederhanakan lagi? Ini gini. 5 diemin aja ya. Tulis nih 5. Sekarang yang kita ubah ini apa? Akarnya aja. Berapa kali berapa yang menghasilkan 12? Bisa ini. Ya kan? Bisa ini makanya kan? Karena ini tadi bisa dibilang nggak ada hasilnya, nggak ada kan? Jadi nggak bisa dipakai kan? Pakainya ini lagi. Berarti akar 4 dikali 3 sama dengan 5 dikali bukan. Maaf ya. Sama dengan 5 akar 4. Berapa hasilnya? 2 kan? Akar 4 sama dengan 2. Tulis 2. Ini 2. Per akar 3. Kan ini nggak bisa diubah kan? Mana akar 3? Nggak ada kan? Adanya akar 1, akar 4, akar 9, akar 16 dan seterusnya. Berarti nih, kan udah kayak gini nih. Ini tuh kan tanda kali ya kan? Berarti 5 dikali 2. 2 ini tadi dapat dari sini. Akar 4 dikali akar 3. Akar 4 kalau diubah jadinya 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Akarnya turunin aja 3. Kayak gini. Ngerti nggak?